Pikiranmu seharusnya adalah ruangan pribadimu, tempat teramanmu. Tapi belakangan ini rasanya lebih seperti sebuah penjara. Setiap malam kamu terbaring, tubuhmu diam membeku. Tapi di dalam kepalamu, otakmu sedang berlari maraton. Sebuah maraton tanpa garis finish. Kamu mengulang kembali setiap kata dalam percakapan yang seharusnya sudah selesai. Kamu merasakan kecemasan dari sebuah pertemuan yang bahkan belum tentu terjadi. Dan kamu menghabiskan sisa tenagamu untuk mengkhawatirkan penilaian dari orang-orang yang mungkin besok sudah melupakan namamu. Energimu terkuras habis. Bukan untuk menjalani hidup, tapi untuk menyusun skenario terburuk dari hidup itu sendiri. Kamu tahu, jutaan orang lain merasakan hal yang sama. Tapi di dalam penjara pikiran ini, rasanya tetap sangat sepi. Lalu, mengapa ini terus terjadi? Mengapa penjara ini terasa begitu mustahil untuk ditembus? Jawabannya dimulai dari sini. Setiap pagi, saat matamu terbuka, kamu tidak hanya memulai hari. Kamu menerima sebuah modal. Modal paling berharga yang tidak bisa dibeli, jatah energi mental dan perhatian yang terbatas untuk 24 jam ke depan. Anggap saja ini sebagai anggaran perhatian harianmu. Masalahnya, anggaran ini hampir selalu bocor. Lihat, anggaranmu mulai terkuras. 10 poin terkuras hanya untuk memikirkan satu komentar negatif dari orang yang bahkan tidak kamu kenal. 20 poin lagi lenyap saat kamu membandingkan bab 20 dalam hidupmu dengan sampul buku orang lain di media sosial. 30 poin menguap begitu saja untuk meratapi kesalahan sepele minggu lalu yang sudah dilupakan semua orang, kecuali kamu. Sebelum makan siang, seringkali anggaranmu sudah di ambang batas. Kamu menghabiskan modal berhargamu untuk hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol dan tidak memberimu imbalan apapun selain rasa lelah. Karena itu, pahamilah ini. Kecemasanmu bukanlah sebuah penyakit. Itu hanyalah tanda terima dari kebangkrutan mentalmu. Jadi, siapa pencurinya? Siapa atau apa yang terus-menerus membocorkan anggaran mentalmu yang begitu berharga? Jawabannya lebih sederhana dan lebih personal dari yang kamu duga. Setiap hari, kamu memberikan kunci dari ketenangan batinmu kepada siapa saja yang berteriak paling keras. Dan inilah kebenaran brutalnya. Satu-satunya alasan kamu terus-menerus cemas adalah ini. Kamu tidak pernah secara sadar memilih apa yang pantas mendapatkan perhatianmu. Kamu membiarkan dunia luar, algoritma media sosial, dan opini acak orang lain yang mendikte kemana energimu harus pergi. Kamu telah menjadi reaktif, bukan proaktif. Kecemasanmu yang meluap-luap itu bukan karena hidupmu penuh dengan masalah, tapi karena kamu memberikan perhatian pada semua masalah, bahkan yang sama sekali bukan urusanmu. Tali-tali itu sudah terpotong. Kamu sekarang berdiri bebas. Lalu, apa selanjutnya? Apakah ini berarti kamu harus menjadi orang yang dingin, apatis, tidak peduli pada apapun? Bukan. Sama sekali bukan. Solusinya bukanlah tentang berhenti peduli. Solusinya adalah menjadi seorang kurator yang cerdas atas kepedulianmu. Saatnya kamu membangun sebuah sistem pertahanan baru, sebuah filter mental. Mulai sekarang, sebelum kamu memberikan satu tetes pun dari energimu pada sebuah masalah, gosip,
atau kekhawatiran, hentikan sejenak dan lemparkan 3 pertanyaan ini pada filtermu. Pertanyaan pertama, apakah ini akan membangun hidup yang aku inginkan? Apakah mengkhawatirkan hal ini akan membawaku lebih dekat pada tujuanku, pada nilai-nilaiku, pada versi terbaik dari diriku? Atau justru sebaliknya? Pertanyaan kedua, apakah ini ada dalam kendaliku? Apakah aku punya kekuatan untuk mengubah hasilnya? Atau aku hanya membuang-buang energi pada sesuatu yang berada di luar jangkauanku? Dan pertanyaan ketiga yang paling penting, apakah ini akan relevan dalam 5 tahun dari sekarang? Dalam gambaran besar perjalanan hidupku, apakah drama kecil hari ini akan menjadi lebih dari sekedar titik debu yang terlupakan? Lihat, ini bukanlah tentang membangun tembok untuk mengabaikan dunia. Ini tentang membangun gerbang yang cerdas untuk memilih pertempuranmu dengan bijak, karena energimu terbatas dan hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan pada pertempuran yang salah. Transformasi sejati dalam hidup terjadi pada sebuah momen sederhana, yaitu saat kamu berhenti menjadi spons yang menyerap setiap kekacauan, drama, dan kecemasan dari dunia di sekitarmu, dan mulai menjadi sebuah mercusuara. Sebuah mercusuara tidak berusaha memadamkan badai. Ia hanya berdiri kokoh, memancarkan cahayanya sendiri, dan menjadi penunjuk arah di tengah kegelapan. Ketenangan sejati tidak pernah datang dari kehidupan yang bebas masalah. Itu hanyalah ilusi. Ketenangan sejati datang dari keberanian untuk memilih masalah mana yang layak mendapatkan energimu, hatimu, dan perjuanganmu. Dengan memilih secara sadar apa yang pantas kamu pedulikan, kamu tidak hanya membebaskan dirimu dari penjara kecemasan, kamu mengambil kembali kemudi kapal hidupmu. Kamu membelikan perhatianmu bukan lagi karena terpaksa oleh dunia luar, tapi karena itu adalah pilihan sadarmu. Dan itulah seni peduli yang cerdas.